Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ansyurah fazu ayat nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membacakan satu hadis ya di dalam kitab Fadailul Amal karangan Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, yaitu tentang membersihkan karat di hati dengan membaca Al-Quran. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al-quluba tasda'u kama yasda'u al-hadidu idza asabahu al-ma' qila ya Rasulullah wa ma jila'uha qala kathratu dzikril maut wa tilawatil Qur'an. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat jika terkena air. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pembersihnya? Beliau bersabda, banyak mengingat maut dan membaca Al-Quran. Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat jika terkena air. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah pembersihnya? Beliau bersabda, banyak mengingat maut dan membaca Al-Quran. Nah, dari hadis ini kita bisa pahami bahwa ada sifat hati itu ya yang bisa berkarat. Yang namanya hati itu adalah terbolak-balik. Terkadang dia taat, mudah menerima kebaikan, kemudian merasakan hal-hal yang positif, ya, ketenangan, kegelisahan dan sebagainya. Karenanya hati disebut dalam bahasa Arab sebagai qalbun. Qalbun, qallaba yuqallibu, bolak-balik. Karena sifat hati itu relatif, kadang dia begitu, kadang begini, kadang sedih, kadang senang, kadang baik, kadang jahat, kadang buruk, kadang baik dan seterusnya. Nah, karena sifat hati ini yang begitu, maka dia itu juga bisa berkarat. Kapan dia berkarat? Tatkala seseorang itu melakukan dosa. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu ya akan menyebabkan satu titik di dalam hati kita. Begitu sebenarnya, melakukan dosa, titik, bintik, titik. Nah, titik-titik atau bintik-bintik hitam itulah yang menyebabkan hati itu menjadi menghitam, keras dan berkarat. Nah, untuk membersihkan karatnya itu sehingga mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu membersihkan hati yang berkarat. Apa pembersihnya? Yaitu adalah banyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Dengan kita banyak mengingat mati tersebut, maka kita akan menyadari bahwa kehidupan kita ini pasti akan terhenti. Lantas setelah kehidupan kita ini terhenti, kita akan kemana? Nah, modal untuk kemana itu butuh apa? Ya, butuh amal soleh. Maka dengan mengingat hati itu menumbuhkan rasa kesadaran, mawas diri terhadap kita, bahwa jangan sampai saya melakukan dosa, kesalahan, maksiat yang menyebabkan sulitnya kehidupan saya setelah saya hidup. Bahkan kehidupan setelah di dunia ini adalah kehidupan yang kekal abadinya, ya, tidak ada penghujungnya, itu kehidupan di akhirat. Atau jangan sampai dalam keadaan maksiat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa saya, nauzubillah min dzalik. Dengan cara berpikir merenung seperti itu, mengingat mati menyebabkan kita menjadi rajin kembali. Tekad untuk menjadi rajin kembali itulah ya menjadi pembersih hati atau yang menyebabkan hati
bersih. Nah, selanjutnya itu adalah membaca Al-Quran. Kenapa dengan membaca Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu banyak itu kabar, banyak kabar berita tentang kehidupan kita setelah di dunia ini. Jadi kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran itu menyadarkan kita tentang kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja. Nah, rasa sadar akan kehidupan yang sebentar itulah menyebabkan motivasi tinggi, tekad yang tinggi di dalam hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bayangkan bahwa seolah-olah hati itu ibarat seperti besi kemudian ada cairan untuk membersihkannya. Enggak, secara fungsional ya. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui zikrul maut wa tilawatul Quran itu perumpamaan sebagai membersihkan. Artinya bukan hati ini berkarat kemudian dibersihkan, enggak. Tetapi dengan mengingat mati, membaca Al-Quran itu akan membuat kesadaran kepada kita, ada motivasi. Nah, itulah yang menjadi memulihkan kembali hati kita menjadi baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Jika ada kekeliruan, kami menerima saran, kritik dan komentar. Silahkan tulis komentar di bawah ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.